Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Arya di acara storytelling di Lilo Acting School Project. Kali ini Kak Arya akan membawakan cerita yang berjudul Kura-kura dan Bebek. Jadi gimana ceritanya? Gini ceritanya, bumpers. Oke, adik-adik tahu kura-kura tidak? Hewan yang punya tempurung di belakangnya. Atau misalkan kalau dia itu pergi-pergi selalu membawa rumahnya. Nah, kura-kura itu ada dua jenis. Yang pertama, setahu kakak, kura-kura ada dua jenis nih. Yang pertama itu kura-kura air. Yang seringnya itu hidup di air. Nah, kadang-kadang pergi ke daratan untuk berjemur. Yang kedua, ada kura-kura darat. Yang sering hidupnya itu di daratan. Dan kadang mandi di air dan minum di sana juga, tapi hanya sesekali, kadang-kadang, tidak sesering kura-kura air gitu. Di cerita kali ini, kura-kura yang kakak ceritakan itu kura-kura darat. Jadi di suatu waktu di sebuah hutan hiduplah seekor kura-kura darat. Dia hidup bahagia di sana, ya, makan, minum, tidur, bangun, makan lagi, minum, tidur, ya gitu-gitu aja. Dia bermain dengan hewan-hewan yang lain yang ada di sekitarnya. Dia nggak pernah pergi jauh-jauh. Ya, cuma sekitarnya aja, nggak pernah pergi jauh-jauh lebih dari 1 kilo, 2 kilometer. Ya, gitu. Nah, suatu saat ada utusan dari istana hewan-hewan datang mengumumkan bahwa akan ada pesta meriah dari raja untuk semua hewan yang ada di hutan ini. Semua hewan diundang tanpa terkecuali, baik yang paling kecil bahkan sampai yang paling besar. Ayo, ayo, semua datang, semua datang. Si kura-kura mendengar pengumuman itu. Kura-kura itu senang. Aku sepertinya harus datang ke pesta itu. Wah, aku harus siap-siap. Kura-kura itu bersiap-siap. Dia mandi, digosok semua sampai badannya kinclong, tempurungnya kinclong, semuanya kinclong. Terus dia makan dulu supaya ada tenaga, supaya bisa sampai ke tempat pesta itu. Terus dia juga minum, karena kalau nggak minum seret. Terus ya, setelah siap, dia jalan ke sana. Dia sangat bersemangat untuk jalan ke sana, untuk menuju ke sana. Dia sangat bersemangat. Nah, pada awalnya dia bersemangat, tapi semangat itu mulai berubah saat perjalanan mencapai seperempat dari perjalanannya. Karena lintasan atau jalur yang menuju ke istana itu sangat berat bagi kura-kura. Jalannya menanjak. Bayangkan, kura-kura selalu pergi dengan rumahnya. Coba adik-adik bayangkan, kalau adik-adik pergi ke sekolah membawa rumah, kira-kira bisa tidak? Kura-kura bisa, tapi dia harus membawa rumahnya yang berat itu. Jadi dia tidak bisa berjalan dengan cepat. Tentu saja dia bisa berlari, karena kakak pernah lihat kura-kura berlari. Tapi larinya kura-kura itu tidak secepat kucing berlari atau sejauh kancil berlari. Dia hanya bisa berlari untuk waktu yang singkat. Nah, di seperempat perjalanan itu, saat jalan mulai menanjak, dia sudah merasakan beratnya lintasan yang ditempuh itu. Dia sudah ngos-ngosan, sudah keringetan, sudah mulai ngos-ngosan. Baru seperempat jalan saya sudah capek.
Di perjalanan dia melihat hewan-hewan lain sedang menuju ke tempat pesta itu. Dia mengamati seekor tupai yang loncat dari pohon satu ke pohon lainnya dengan lincah. Oh, enak sekali ya jadi tupai. Bisa loncat pohon satu ke pohon lainnya. Pasti dia cepat sampai ke tempat itu. Tapi aku harus semangat. Aku harus bisa sampai sana juga. Ayo lanjut. Lanjut lagi dia. Melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, dia coba beristirahat di bawah pohon. Karena ya semakin mendekati istana, semakin curam jalan yang ada. Jadi dia memutuskan untuk meneduh di sebuah pohon dan istirahat sejenak. Dia melihat banyak hewan-hewan menuju ke istana tempat pesta itu berada. Dia melihat kucing berlari melintasinya dengan cepat. Dia melihat kijang, dia melihat harimau juga pergi ke sana. Dia merasa sedih karena dia sudah mulai putus asa. Sepertinya saya tidak akan sampai ke sana. Kalaupun sampai, kayaknya aku bakal sampai pagi hari saat pestanya sudah selesai. Dari arah belakang melintaslah kawanan semut. Mereka berjalan seperti tentara. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Lalu si komandan semut melihat kura-kura yang sedang kecapean di bawah pohon. Komandan semut itu memerintahkan pasukannya untuk berhenti. Semut-semut itu berhenti. Lalu komandan semut itu bertanya kepada kura-kura, "Kamu sedang menuju ke istana untuk pesta?" "Iya, tapi kayaknya nggak jadi." Tidak tahu. Saya bingung. Soalnya saya lelah sekali untuk berjalan ke sana. "Mau kami bantu? Nanti kami bisa dorong kamu supaya bisa berjalan." Tidak. Tidak, terima kasih. Saya rasa saya masih bisa sendiri. Tidak perlu repot-repot, semut. Terima kasih atas bantuannya, tawaran bantuannya. Baiklah, kalau begitu kami akan lanjutkan ya. Ya, terima kasih. Silakan. Semut-semut itu kembali berjalan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ya. Kura-kura itu mengumpulkan seluruh tenaganya, seluruh keyakinannya. Saya bisa sampai ke sana tepat waktu. Akhirnya lanjut berjalan lagi. Tapi nggak jauh dari tempat awalnya dia berjalan, dia kembali beristirahat lagi. Dia mulai ngos-ngosan. Dia mulai menangis. Andai aku bisa seperti hewan lain yang bisa berjalan dengan cepat. Andai aku bisa seperti burung, bisa terbang, pasti aku sudah di sana dari pagi tadi.
Air mata kura-kura bercucuran, nangis, nangis terseduh-seduh. Nah, kebetulan waktu si kura-kura itu nangis, ada kawanan bebek melintas. Mereka sedang terbang menuju ke istana. Nah, kawan itu mendengar ada suara kura-kura menangis. Dua ekor bebek yang terbang itu memutuskan untuk menghampiri suara tangisan itu. Mereka turun dari angkasa ke bawah, menghampiri kura-kura. Mengapa kamu menangis, kura-kura? Aku sedih karena sepertinya aku tidak bisa datang ke pesta. Jalannya terlalu curam untuk saya. Sepertinya aku akan pulang saja. Bebek yang lain bilang, gak usah sedih, kura-kura. Kami bisa kok membantu kamu pergi ke istana untuk menghadiri pesta. Kami juga bisa kok nganterin kamu pulang juga, jadi kamu gak perlu khawatir. Kura-kura bertanya, beneran? Kamu ingin membantu aku untuk pergi ke pesta? Benar. Sungguh. Benar. Sungguh-sungguh. Benar-benar. Kami akan membantu kamu. Bagaimana caranya? Gini aja. Kami akan cari ranting yang cukup kuat untuk mengangkut kamu. Nanti rantingnya akan kami gigit. Nah, nanti kamu gigit aja rantingnya di tengah-tengah untuk pegangan. Nanti kami terbang, jadi kamu bisa terbang bersama kami. Jadi bisa cepat sampai ke sana. Gimana? Ide bagus bukan? Oh, iya ya. Ide bagus banget itu. Tapi, beneran mau bantu aku? Beneran. Sungguh benar. Oke. Bebek-bebek itu mencari ranting yang kuat. Lalu, seperti yang tadi dibilang, menggigit ranting tersebut. Ayo kura-kura, gigit rantingnya. Sebentar. Saya lupa untuk bilang ini ke kamu. Tapi kamu harus ingat ini. Ingat ini baik-baik. Jangan sampai lupa. Waktu kamu menggigit dan kami sudah terbang, jangan bicara. Diam aja. Karena kalau misalkan kamu bicara, nanti kamu bisa terlepas dari ranting ini. Kan bahaya ya kalau misalkan kamu jatuh saat kami sudah terbang. Iya. Nanti saya akan pegang kuat-kuat dan akan diam saja selama perjalanan. Oke, bagus. Ingat-ingat. Kalau tidak, itu bahaya banget. Bisa mati kamu karena jatuh dari langit. Ya, siap. Tenang saja, kamu bisa percaya sama aku. Aku kan juga nggak mau mati. Jadi aku akan pegang kuat-kuat pakai mulut saya. Oke, kita terbang ya. 3, 2, 1. Bebek-bebek itu terbang bersama kura-kura. Terbang ke langit. Kura-kura itu merasa senang. Karena ini
kali pertama dia bisa melihat dunia yang luas. Dia bisa melihat gunung yang jauh di sana, gunung-gunung yang nggak pernah dia lihat sebelumnya. Dia juga bisa melihat padang rumput yang luas dan melihat domba yang sedang makan di sana. Oke, terus dia sangat senang. Dia tertawa kecil dalam hati karena saking senangnya. Akhirnya kura-kura bisa melihat cakrawala, bisa melihat dunia yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dia tetap ingat bahwa dia tidak boleh bicara. Jadi dia hanya tersenyum sambil berucap dalam hati, berkata dalam hati, wah, indahnya dunia ini. Beda sekali dari apa yang aku lihat di sekitarku selama ini. Yang aku hanya lihat hanya pohon mangga, pohon apel, terus sungai. Ya. Senang sekali saya. Bisa nggak ya lain waktu saya melihat hal-hal yang indah ini lagi? Senang sekali saya bisa terbang bersama kedua bebek ini. Mereka sungguh baik hati ya. Mau membantu saya, kata kura-kura dalam hati. Nah, seekor gagak yang sedang terbang menuju pesta itu melihat 2 ekor bebek dan 1 kura-kura yang sedang terbang. Gagak itu terkesima. Gagak itu takjub. Kak, kak! Wah, apa itu? Itu kuda-kuda terbang. Gak mungkin. Pasti saya salah lihat. Mana mungkin kuda-kuda terbang? Coba, saya ke sana. Gagak itu terbang ke sana. Mendekat ke bebek dan kura-kura itu. Benar, ada kura-kura terbang sama bebek. Wah, keren banget, Kak. Saya belum minum, seret jadinya. Kura-kura, hebat kamu. Pasti kamu sangat beruntung sekali bisa terbang. Seharusnya kamu setelah turun ini menjadi raja kura-kura. Karena kamu adalah kura-kura yang bisa terbang. Kura-kura itu senang mendengar pujian-pujian dari gagak itu. Lalu tanpa sadar kura-kura itu bilang, wah, tentunya saya sangat beruntung. Kura-kura itu langsung ingat kalau dia dilarang bicara sama bebek itu. Lalu kura-kura itu langsung terjun dari langit ke bawah. Kura-kura itu jatuh ke dataran yang banyak bebatuan. Bebek itu sadar kalau kura-kura itu terjatuh dari kayu yang mereka bawa. Bebek-bebek itu mencoba menyelamatkan kura-kura. Kura-kura! Kura-kura! Mereka mencoba menangkapnya. Terbang dengan cepat menungkik. Namun sayang, kura-kura itu terjatuh ke atas batu. Nah, kira-kira kura-kura itu selamat apa enggak, adik-adik? Coba dibayangkan, kura-kura itu terbang di langit yang tinggi, terus tiba-tiba jatuh karena dia lupa sama perintah yang disampaikan oleh bebek. Kura-kura itu jatuh
ke dataran yang banyak batu? Apakah masih hidup? Apakah akan mati? Nah, untuk jawabannya silakan ketik di komen aja. Demikian cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita kakak berikutnya. Dan jangan lupa tonton juga ya video kakak-kakak yang lain. Oke, sampai jumpa. Dadah.